memang yang anak saya sekarang fasenya sedang apa, ilmunya apa yang dibutuhkan, bagaimana cara komunikasinya, itu saat ketika mengeluarkan anak dari sekolah gitu. Gimana ibu mengharmonikan keinginan anak dan visi misi orang tua? Mengenai ilmu sendiri, pasti nggak semua ilmu tuh bisa langsung disampaikan ke anak. Nah, ibu gimana bu tahapan untuk menyampaikan ilmu ke anak-anaknya ibu Novi? Ciptakan forum bersama. Oke. Jadi itu ciptakan forum bersama. Kalau di keluarga kami, satu lewat makan, yang kedua lewat saat di perjalanan, gitu kan. Yang ketiga adalah kita ciptakan momen khusus memang. Misalnya kayak tadi kan saya sebutkan, saya pergi berdua dengan Umar, saya pergi berdua dengan Charles, karena apa yang saya diskusikan dengan Umar bisa jadi itu nggak pas dengan Charles adiknya. Jadi ciptakan momen-momen yang di situ kita bisa ngomong secara utuh, kemudian ada nilai atau ada value yang kita sampaikan ke anak-anak gitu. Tapi tidak terbatas pada forum juga, dalam sesi yang lain, entah dalam perjalanan atau misalnya dalam kita nonton film begitu ya, itu ada yang akan kita bahas. Oh, kenapa ceritanya seperti ini, kenapa orang seperti itu. Nah, itu makna belajar di keluarga kami tidak terbatas pada satu momen tertentu, tidak terbatas pada satu tempat tertentu. Bahkan dari sebuah konflik itu akan menjadi sarana pembelajaran juga buat anak-anak kami gitu. Suatu waktu ada kisah gitu ya, ada cerita di mana ada sebuah konflik begitu ya. Waktu itu saya memikirkan bahwa konflik orang lain ini akan berpengaruh pada Umar. Nah, saya sampaikan itu kepada Umar. Ini akan bisa jadi akan ngaruh ke kamu begitu ya. Kemudian akan muncul timbul fitnah gitu. Tapi Umar kemudian menjawab, kalau saya tahu faktanya, saya diceritakan apa yang sebenarnya terjadi, itu nggak masalah gitu ya. Nah, ini yang saya selalu tekankan ke anak-anak, bahwa kalau kamu memang benar, maka kamu harus perjuangkan juga. Kamu memang benar gitu kan. Kamu harus benar-benar mati-matian memperjuangkan bahwa kamu benar, dan saya sebagai orang tua pun akan membela mati-matian ketika kamu benar. Sebaliknya kalau kamu memang salah, ya kamu harus mengakui, bertanggung jawab, meminta maaf dan bertanggung jawab. Nah, biasanya kan agak susah ketika melakukan kesalahan ya gitu ya. Contoh ya, ketika kakak adiknya berkonflik gitu, yang salah kakaknya gitu ya. Nah, saya meminta dengan tegas bahwa kakaknya kamu harus minta maaf ke adiknya. Kemudian yang saya selalu rutinkan adalah setelah minta maaf adalah kamu memeluk adiknya, kamu mencium adiknya, karena untuk menumbuhkan rasa kasih sayang begitu. Itu. Ya, menarik. Ya Bu Novi, saya ada penasaran ini Bu, ada pertanyaan yang tentang gimana Ibu mengharmonikan keinginan anak dan visi misi orang tua gitu Bu. Oke. Sebagaimana anak itu kan dia juga seorang manusia ya. Dia punya pendapat, dia punya keinginan gitu. Maka keinginan atau pendapat itu harus juga diakomodir. Pertanyaannya sebenarnya dimulai dari apa visimu, apa tujuanmu. Itu begitu. Kalau anak bisa menyebutkan itu, atau dia bisa dia memang sudah merumuskan menjadi sebuah keinginan dan harapan dia, maka kita akan arahkan menuju itu dengan dilengkapi dari versi orang tua, gitu ya. Tapi kalau anak itu belum, ketika ditanya itu dia nggak bisa mendefinisikan atau merumuskan, maka orang tualah yang punya peran lebih besar untuk membantu apa visinya, apa pendapatnya, apa keinginannya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, nanti kita mencarikan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk tujuan itu. Misal ya, karena kami tadi satu program kami secara sebelum menikah itu antara saya dan suami adalah anak kami harus belajar tentang Al-Quran. Kalau ini harga yang nggak bisa ditawar, maksudnya satu program yang nggak bisa ditawar oleh anak, maksudnya anak nggak mau, itu nggak bisa gitu ya. Buat kami mereka harus belajar tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tentang bahasa.
Nah, kita sampaikan kenapa mereka harus belajar Al-Quran, kenapa mereka harus belajar bahasa, atau kenapa mereka harus punya satu olahraga yang mereka harus kuasai gitu ya. Selama kita bisa menjelaskan dengan rasionalitas atas satu program atau atas satu aktivitas itu, saya rasa itu akan bisa diterima. Kenapa kemudian kamu harus sekarang fase Umar misalnya fasenya harus mondok, itu kita jelaskan, kita diskusikan sampai dia berkeyakinan dengan aktivitasnya sekarang gitu ya, termasuk targetnya. Kalau kemarin kami habis deal dengan Umar misalnya, dia akan memprogram 1 bulan 1 juz begitu ya. Nah itu kita diskusikan, oke, kamu itu komitmenmu, maka dengan komitmen ini akan tercapai dia hafal selama berapa lama gitu ya. Ini kami diskusikan agar si anak itu sudah punya komitmen tersendiri, datang dari dirinya sendiri begitu. Jadi ada yang didiskusikan, ada yang memang dari kami orang tuanya, tapi saat memberikan yang dari kami orang tuanya itu harus disertai dengan alasan atau rasionalitas di balik pilihan itu gitu. Berarti tanpa ada paksaan ya Bu ya. Ada beberapa hal yang memang harus dipaksakan. Misal gini, program bahwa mereka harus bisa berenang gitu ya. Bisa jadi mereka awalnya nggak mau gitu kan, nggak suka. Tapi kita sebutkan kenapa harus bisa berenang, kenapa, apa benefitnya dari berenang, begitu itu kita diskusikan. Selama kita sering melakukan diskusi itu, saya meyakini bahwa itu akan masuk alam bawah sadarnya ya. Lalu dia meyakini itu menjadi sebuah kebenaran, sebuah kebaikan yang harus dilakukan, maka mereka akan mudah melaksanakan itu. Begitu. Sekarang ini Bu, kan Ibu tadi kan banyak fase yang Ibu lewati, entah dari sebelum menikah, terus Kak Umar ada, sampai sekarang ini punya 3 putra. Nah, gimana sih Ibu menyesuaikan fase-fase itu gitu Bu? Pasti ada tantangannya, mungkin bisa cerita Bu gitu. Ya dijalani aja ya. Gimana? Dijalani aja gitu kan. Dijalani sambil kita mencari ilmu atas setiap fase itu. Karena kayak misalnya gini, saat anak usia sekarang Umar usia 13 tahun. Kan cara berbicara atau cara komunikasi dengan dia sudah berbeda dengan saya komunikasi dengan anak yang kedua gitu ya. Ya udah dijalani, terus banyak diskusi dengan suami ketika saya mendapatkan satu kasus atau satu masalah, kenapa ya reaksi Umar begini, kenapa reaksi adiknya begini gitu ya. Nah itu kami suka diskusi agar itu tersalurkan memang sesuai dengan konteksnya. Misal ya yang berhubungan karena mereka anak laki-laki, maka untuk hal-hal yang bersifat kelelakian gitu ya saya pasrah sepenuhnya kepada suami gitu ya, karena mereka mendekati fase balik misalnya gitu ya. Nah diskusi tentang seperti itu saya memang pasrahkan kepada suami urusan itu. Tapi pasti ada dong Bu yang fase itu tuh Bu merasakan ini sangat bertumbuh nih saya. Nah itu kira-kira di fase apa Bu yang saya sangat bertumbuh di fase ini gitu. Saya selalu merasa gini, ketika saya punya anak maka di situ saya akan bertumbuh gitu ya. Dan saya kerasa banget itu justru ketika mengeluarkan anak dari sekolah. Karena dulu ketika masih sekolah ya rutinitasnya kan menyiapkan anak sekolah, mengerjakan tugas atau PR, mengantarkan, pulang jemput, terus udah dengan aktivitas rumah biasa gitu ya. Ketika kemudian mereka keluar dari sekolah, maka karena sepenuhnya berada di rumah, saya harus mulai memikirkan ini apa ya capaian ilmu yang mereka harus dapatkan, kemudian bagaimana cara komunikasi saya dengan mereka, karena hari-hari akan ketemu terus begitu ya. Kemudian juga dari situ justru saya menemukan cara-cara berkomunikasi dengan anak satu, anak kedua itu berbeda. Jadi fase itu yang malah saya dapetin. Kemudian juga saya harus nyari
apa ya, memang yang anak saya sekarang fasenya sedang apa, ilmunya apa yang dibutuhkan, bagaimana cara komunikasinya, itu saat ketika mengeluarkan anak dari sekolah gitu. Berarti benar-benar semua bertumpu sama ibu ya, Bu? Kalau sebelumnya di sekolah kan ada guru. Oh ya. Kami berbagi tugas, Mbak. Jadi saya sama suami berbagi tugas. Oh, oke. Pastinya gini, kita punya konsep rumusan yang sama tentang anak ini mau seperti apa. Karena itu penting untuk visi itu atau rumusan itu disepakati. Cuman saya juga ada fase trial error ya. Ketika anak itu keluar dari sekolah. Background saya kan guru. Sehingga waktu itu saya punya masih mindset bahwa ketika dia nanti di rumah atau tidak sekolah, itu saya harus punya jam-jam gitu kan. Ini jam begini, jam ini belajar ini, jam kedua belajar ini, jam ketiga belajar itu. Jadi masih kayak sekolah gitu lah, bedanya lokasinya di rumah. Tapi ternyata itu nggak pas dan apa yang nggak bisa saya lakukan. Sayanya juga capek, anaknya juga defense, menolak gitu ya. Akhirnya itu saya diskusikan dengan suami, dan suami lebih mengarahkan balik lagi begini, konsep ilmu apa yang mereka harus pegang, mereka yang harus kuasai. Nah itu yang kita pegang dulu kan. Kalau yang lain nanti itu turunannya. Jadi ilmu inti apa yang memang harus mereka kuasai, itu yang kita carikan gurunya atau bukunya gitu kan. Kalau yang lain itu pasti mereka kan banyak bisa belajar gitu sih. Berarti momen yang ibu merasa sangat banyak belajar itu ketika mereka mengeluarkan Kak Umar. Iya benar. Mantap, keren sekali. Nah, kan Kak Umar ini kan menulis buku ya, Bu ya. Nah, pasti ibu ada pandangan, mungkin ada sedikit bukan keresahan ya, kekhawatiran untuk Kak Umar. Nanti ketika menuliskan buku, nanti jadi tenar atau semacamnya, itu ada nggak, Bu, itu? Karena begini, balik lagi apa tujuan menulis buku ini gitu kan. Kalau ketenaran atau kemudian orang ingin mengetahui sisi-sisi pribadi kami, itu menurut saya adalah efek atau dampak dari semakin meluasnya buku ini ya, semakin banyak diterima oleh para pembaca atau masyarakat gitu ya. Tapi itu bukan tujuan saya gitu ya. Jadi karena itu bukan tujuan saya, maka ya saya fokus pada tujuan dari penulisan buku ini untuk apa gitu. Udah baca belum bukunya Kak Umar? Udah dong. Tahu belum? Udah dong. Nah, apa namanya, dari bagian di buku yang paling ibu favoritkan, mungkin ada? Yang pertama kali ya, yang pertama. Oke. Saya sepakat, Bu. Dari ketiga buku saya kayak ini yang pertama ini sangat kompleks dan berkesan sekali buat saya. Tapi ketiganya bagus semua. Nah, mungkin ibu bisa kasih closing statement buat teman-teman di sini, Bu. Oke. Bahwa kita sebagai orang tua bersyukur saat kita diberikan anugerah anak gitu ya. Itu sebuah kebanggaan atau kebahagiaan yang harus selalu kita pupuk. Dan karena itu sebuah kebahagiaan, itu sebuah anugerah, maka kita harus mencari ilmunya juga untuk bisa menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Anak kita ada kekurangan, ya sewajarnya anak ada kekurangan, sama seperti saya sebagai ibunya juga pasti ada kekurangan ya. Tapi kita punya tujuan dan kita punya harapan bahwa kita selalu bertumbuh. Saya suka menggunakan kata bertumbuh karena itu untuk menunjukkan perkembangan kita gitu ya. Saya sebagai orang tua akan terus bertumbuh. Ini sebuah proses kehidupan yang tidak akan berhenti, bahkan sampai nanti kami meninggal begitu ya. Saya meninggal, dan saya justru berharap ketika saya meninggal itu ada hasil dari proses kehidupan saya yang masih terus juga bertumbuh dan bermanfaat. Maka dalam mendidik anak ini ya kita niatkan memang untuk menuju peran terbaik kita sebagai ibu, sebagai orang tua, dan anak ini mengantarkan perannya menjadi peran terbaik dia. Masya Allah sekali. Saya sangat suka closing statement ibu dan suka kata bertumbuh itu, saya sangat suka, Bu. Dan saya
sepakat sekali. Nah, di penghujung podcast Abiku Memang Beda, terima kasih teman-teman semuanya telah mendengarkan diskusi ringkas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.